Illegal fishing pada saat ini menjadi isu yang tidak menyangkut satu negara, namun berkaitan juga dengan negara-negara lain. Illegal fishing adalah suatu kejahatan transnasional di mana illegal fishing merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan yang melewati batas-batas negara. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomika Publik dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019 dengan anggota kelompok Ella Adevi Luki NIM 004, Dian Sofiani NIM 017, Anissa Septa Raihani NIM 034 akan menjelaskan analisis kasus dari illegal fishing. Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut masalah perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut. Illegal fishing merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Illegal fishing merupakan suatu tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan atau kapal yang tidak sah atau tidak memiliki izin, termasuk nelayan atau kapal asing. Tindakan illegal fishing merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Tindakan ini hanya memberikan keuntungan yang besar bagi para nelayan, tetapi di samping itu akan memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem laut. Tindakan illegal fishing hanya memberikan kerugian bagi suatu negara karena sumber daya laut terus dieksploitasi tanpa melihat dampak buruk yang akan diakibatkan. Petugas Direktorat PSDKP terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan lantaran kapal lampu berbendera Filipina ini tak berhenti meski telah mendapatkan peringatan dari Kapten Kapal Pengawas PAU 1 milik Direktorat PSDKP. Kapal lampu ini memiliki peran sebagai kapal pengumpul ikan sebelum nantinya dijaring oleh kapal ikan. Di tempat terpisah, kapal pengawas Hiu 08 juga menangkap satu kapal ikan Malaysia yang melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka. Tidak hanya melakukan illegal fishing, kapal Malaysia yang berisi 4 awak berkewarganegaraan Myanmar ini juga menggunakan alat pancing terlarang jenis troll. Nah, teman-teman, setelah kalian mempelajari apa itu illegal fishing dan faktor apa yang mempengaruhi illegal fishing, kali ini kita akan membahas mengenai illegal fishing yang terjadi di Indonesia, yaitu kapal asing pelaku illegal fishing ditangkap di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Dalam artikel dan berita yang kami baca, pada tahun 2021 di Laut Sulawesi dan Selat Malaka telah terjadi illegal fishing di mana illegal fishing ini berbendera Filipina. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap sebanyak 2 kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal, di mana masing-masing penangkapan itu berada di luar Sulawesi dan Selat Malaka setelah diterapkan sistem pemantauan dan pencegahan. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah: yang pertama, kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut. Banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang dilanggar. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan alat berbahaya yang tidak ramah lingkungan hanya akan membunuh biota laut yang pada akhirnya ikan-ikan yang seharusnya tidak untuk ditangkap ikut mati akibat penggunaan alat dan bahan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, populasi ikan akan menjadi sedikit karena penggunaan alat tangkap yang dapat mengakibatkan keberlangsungan perikanan terganggu.
Solusi dalam artikel dari berita tersebut bahwasanya dari artikel dan berita yang kami baca bahwa pemerintah telah melakukan sistem pengawasan terpadu yang dikembangkan. Keberhasilan penangkapan tersebut tidak terlepas dari sistem pemantauan yang dioperasikan di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP KKP yang mendeteksi aktivitas kedua kapal tersebut. Beberapa hari terakhir ini, pihak yang bertanggung jawab sedang melakukan pengetatan pengawasan di sejumlah wilayah perairan yang rawan pencurian ikan. Akurat. Fakta bahwa tindakan illegal fishing dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi, tingkat kerahasiaannya, serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi, sama dengan tindakan illegal fishing yang terjadi di kawasan dan di negara lain di dunia. Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai illegal fishing yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan illegal fishing yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Secara umum, tindakan illegal fishing terjadi di perairan Indonesia antara lain: A. Penangkapan ikan tanpa izin, yang B. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, kemudian penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan izin. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kerjasama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara di mana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan. Setidaknya, ada 4 negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan illegal fishing secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Meskipun sebagian dari penangkap illegal fishing tersebut juga ada yang berasal dari beberapa negara lain. Kesimpulan dari penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia antara lain: yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan; yang kedua, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan; yang ketiga, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS; yang keempat, masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia terutama Z; yang kelima, kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya, sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Yang keenam, kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih sehingga hasil operasi tidak optimal. Yang ketujuh, luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Yang kedelapan, kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya illegal fishing. Yang kesembilan, kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. Yang ke-10, memperkuat koordinasi dengan penegak hukum yang berwenang. Setidaknya, terdapat 8 lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu TNI Angkatan Laut, Polri, PPNS KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Potensi sumber daya perikanan yang besar di perairan Indonesia, pengawasan yang lemah di perairan perbatasan, antara lain sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan sarana pengawasan armada kapal patroli Indonesia, kebutuhan ikan yang tinggi di luar negeri, dan belum terlaksananya kerjasama bilateral secara optimal antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan dalam hal penanganan illegal fishing, telah mendorong terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata, tetapi juga harus diatasi melalui kegiatan kerjasama bilateral. Ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerjasama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi persoalan ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.